Good morning student, how are you? Pada kesempatan saat ini kita akan membahas materi tentang kebutuhan manusia. Masalah ekonomi adalah kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Pada saat ini kita akan membahas tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia atau kebutuhan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Keinginan merupakan hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi tidak mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Saat ini kita akan membahas tentang macam-macam kebutuhan. Menurut intensitas, kebutuhan dapat dibagi menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer, kebutuhan yang harus dipenuhi, jika tidak terpenuhi dapat mengganggu kelangsungan hidupnya. Contoh, pangan, sandang, papan. Kebutuhan sekunder, kebutuhan yang timbul setelah kebutuhan primer. Contoh, telepon, angkutan umum. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan barang mewah, contoh mobil mewah, kapal pesiar. Sekarang tentang macam-macam kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga, contoh obat bagi orang sakit. Kebutuhan yang akan datang, kebutuhan yang pemenuhannya dapat dilakukan di masa yang akan datang, contoh tabungan. Macam-macam kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik, contoh makan, olahraga, istirahat. Kebutuhan rohani yaitu kebutuhan yang bersifat rohani berhubungan dengan jiwa manusia. Contoh, beribadah menurut agamanya, bersosialisasi, rekreasi, dan hiburan. Macam-macam kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan individu, kebutuhan kolektif. Kebutuhan individu yaitu kebutuhan perseorangan atau individu. Contoh, kebutuhan akan alat bantu dengar, kacamata, kursi roda. Kebutuhan kolektif yaitu kebutuhan bersama dalam suatu masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Contoh, kebutuhan akan jalan raya, rumah sakit, sekolah. Sekarang kita akan membahas tentang alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan manusia sering juga disebut barang. Barang dapat berupa benda atau goods dan jasa servis. Jenis-jenis barang menurut cara memperolehnya. Barang ekonomi, barang bebas. Barang ekonomi adalah barang pemuas kebutuhan yang untuk memperolehnya memerlukan sejumlah pengorbanan tertentu yang biasanya berupa uang. Contohnya, makanan, pakaian, perhiasan. Barang bebas. Barang bebas adalah barang pemuas kebutuhan yang tersedia hampir tidak terbatas, sehingga untuk memperolehnya kita tidak membutuhkan pengorbanan dan dapat mengambilnya begitu saja di alam. Contoh, udara untuk bernafas, pasir di padang pasir, es di kutub. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis barang menurut kegunaannya. Barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi adalah barang siap pakai karena manfaatnya langsung dapat diambil. Contoh, makanan, minuman, pakaian.
Barang produksi. Barang produksi adalah jenis barang yang berguna untuk menghasilkan barang yang lain. Barang produksi adalah istilah lain dari barang modal. Contoh, mesin jahit, cangkul, stetoskop. Kita akan bahas jenis-jenis barang menurut proses produksinya. Barang mentah atau bahan baku. Barang mentah adalah bahan dasar untuk membuat barang lain. Barang ini sama sekali belum mengalami proses pengolahan, misalnya kapas, kayu, dan hasil tambang. Barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang telah melalui proses pengolahan tapi belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena belum menjadi produk akhir. Contoh, kain untuk membuat pakaian, besi untuk membuat pisau, dan terigu untuk membuat kue. Barang jadi. Barang jadi merupakan produk akhir yang telah melalui proses pengolahan dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi, sampai menjadi barang siap pakai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian sekarang adalah jenis-jenis barang. Menurut hubungannya dengan barang lain merupakan barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi sendiri adalah barang pemuas kebutuhan yang fungsinya dapat menggantikan barang lain atau dapat saling menggantikan. Contohnya, gas dapat menggantikan minyak tanah sebagai bahan bakar. Barang komplementer adalah barang pemuas kebutuhan yang akan bermanfaat apabila dipakai bersama-sama dengan benda yang lain. Contohnya, mobil dengan bensin, jarum dengan benang. Sekarang menurut barang kegunaan. Kegunaan bahan dasar, utility. Artinya, suatu barang dirasakan kegunaannya karena memiliki bahan dasar tertentu. Misalnya, pasir kuasa berguna untuk mengandung bahan dasar untuk membuat kaca. Kegunaan bentuk atau form utility. Artinya, peningkatan nilai guna suatu barang terjadi karena perubahan bentuknya. Misalnya, kegunaan sebatang kayu akan meningkatkan setelah diubah bentuknya menjadi kursi. Kemudian, kegunaan waktu atau time utility. Artinya, peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika digunakan untuk waktu yang tepat. Misalnya, jas hujan berguna pada saat musim hujan. Kegunaan tempat atau place utility. Artinya, peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika berada pada tempat yang tepat. Misalnya, perahu berguna ketika berada di lautan. Kegunaan kepemilikan, ownership utility. Artinya, peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika berada pada pemilik yang tepat. Misalnya, jala lebih berguna bagi seorang nelayan daripada bagi seorang dokter. Nah, itu adalah kita bahas tentang kebutuhan manusia. Dan nanti kita akan bertemu kembali di materi selanjutnya. Oke, see you next time. Bye-bye.